Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka yauman awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina wa gisyawatul giwayah wa nusalli man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nazaran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajal munira. Puji syukur tidak lupa pula kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan mata kuliah pada hari ini. Dan seterusnya, selawat bertaburan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengubah gelombang kehidupan manusia daripada alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah yang sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan doa selamat kepada al dan para sahabat dan ulama muqaddimin dan ulama mutakhirin. Hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan seterusnya kepada teman-teman dalam mata kuliah kewarganegaraan. Saya pemakalah yang pertama Farhana Mahmubatul Jannah dengan NIM 2013020024 dan teman saya Muhammad Yusuf Sihombing dengan NIM 2013020025 dan teman pemakalah saya yang satu lagi itunya Faza Fauzan dengan NIM 2013020026. Kami akan menyampaikan makalah kami. Pada poin pertama itunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum, fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara itu pada dasarnya kaitannya dengan cara pandangan tentang hakikat sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan atas wilayahnya. Fokus berbicara pada unsur kekuasaan dan wilayah tersebut geopolitik. Implementasi wawasan Nusantara dalam memecah masalah sengketa budaya sebagai berikut. Yang pertama itunya dari kehidupan politik. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang di luar dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPRD, DPR, dan kepala daerah harus menjelaskan prinsip demokrasi dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa mengecualikan. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. 2. Kehidupan ekonomi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta
memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya ekonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Bagian yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Poin ketiga yaitu kehidupan sosial. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Selanjutnya adalah poin nomor 4, yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan. Kehidupan pertahanan dan keamanan. 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, serta melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. Yang kedua yaitu dengan membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga adalah dengan membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.